Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini dan selamat menjalani tahun baru ya, tahun 2026. Semoga di tahun ini semuanya segala sesuatunya membaik. Amin. Kali ini ada satu cerita datang dari namanya siapa ya? Mas Udin gitu ya. Cuman saya lupa nama panjangnya siapa. Pokoknya Mas Udin, biasa dipanggil Mas Udin, itu di Kediri. Mas Udin, Mas Marnudin, manggilnya Mas Warnodin, manggilnya itu Mas Udin. Nah, si Mas Udin ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar akhir tahun 90-an. Dan waktu itu Mas Udin lagi jalan sama istrinya untuk memenuhi sebuah undangan. Jadi ada salah satu temannya Mas Udin sama istrinya itu ini melangsungkan ceritanya mantu waktu itu gitu ya. Temannya memang udah agak sedikit berumur, udah kayak gitulah, udah siap punya mantu ya. Nah, ini Mas Udin sama istri itu dapat undangan. Ya, pasti datanglah, diusahakan untuk datang. Acaranya sendiri itu malam sekitar dari jam 7 sampai mungkin sekitar jam 10-an. Nah, Mas Udin sendiri dari rumah sama istri itu siap-siap. Mereka rencananya berangkat itu sekitar jam 7:30 atau malam-malamnya itu jam 8 malam lah. Ya, dari sore mereka sudah siap-siap. Akhirnya jalanlah Mas Udin tersebut. Nah, sebagai catatan di sini, istrinya Mas Udin itu lagi hamil ya, hamil muda juga enggak, cuman belum memasuki 6 bulan lah, sekitar 4 atau 5 bulan gitu waktu itu. Ya, banyak pertimbangan waktu itu, cuman istrinya, udah mas, gak apa-apa mas, gak apa-apa, jalan aja, jalan. Akhirnya ya sudah gitu kan, istrinya juga merasa ndak apa-apa gitu. Mas Udin juga ya wis lah, kalau misal jalan sama istri juga lebih enak ada temen gitu kan. Jalanlah mereka berdua naik sepeda motor menuju ke tempat hajatan tersebut. Jarak yang ditempuh Mas Udin juga ndak tahu, tapi mungkin sekitar antara 15 atau 20 menit lah kalau dari kampungnya Mas Udin tadi. Nah, mereka jalan berboncengan. Malam itu menembus malam di tahun 90-an. Beda dengan kondisi sekarang, tahun 90-an itu masih relatif lumayan cukup gelap. Lampu-lampu nggak sebanyak sekarang, dan tentu saja bangunan-bangunan juga nggak semarak kayak sekarang. Masih banyak tanah-tanah kosong di sana, ya seperti kampung-kampung pada umumnya lah waktu itu. Jalan mereka berdua, awalnya semuanya baik-baik aja. Di awal itu istri diem aja gitu ya, mungkin belum ada bahan omongan kali ya. 5 menit pertama istri diem aja. Nah, memasuki 5 menit kedua, istri itu udah mulai ngobrol. Sepi ya mas ya di jalan gitu. Iya, di jalan sepi ya. Mas Udin sendiri menanggapi dengan ya enteng aja gitu ya. Sepi, iya sepi di jalan. Mas, kalau sepi kayak gini, kamu emang nggak takut mas gitu. Istrinya nanya begitu. Oh, takut-takut apa, kata si Mas Udinnya begitu kan. Ya mas, kalau sepi kayak gini kan, jangan ngomong seperti itu, kata Mas Udin. Ya udah, akhirnya istrinya pun berhenti gitu kan. Ya ngobrolin yang lain yang Mas Udin sendiri nggak terlalu ingat. Perjalanan pun lanjut sampailah mereka di sebuah pertigaan. Saat mereka tiba di sebuah pertigaan, mereka belok. Ini pertigaan itu curam, tajam maksudnya. Begitu nikung gitu kan. Ini ketutup sama ini loh, pagar tanaman hidup di kanan kiri tikungan pertigaan tersebut. Jadi Mas Udin nggak dapat pemandangan yang bersih waktu itu. Oh, ketutup gitu kan. Apalagi relatif lumayan cukup gelap. Motor dulu juga lampunya lampu-lampu ngiyip gitu ya. Ke sana, begitu belok Mas Udin itu mau jatuh, yang rem. Karena apa? Tepat banget papasan itu sama orang bawa keranda. Ada rombongan pengusung jenazah, kayak acara ya, orang mau memakamkan seseorang gitu ya. Ini mepet cuman berapa meter dari tikungan tersebut. Mas Udin juga nggak
mereka tuh jalannya kan cepet gitu ya. Ini Mas Udin nikungnya juga cepet, terlalu ke tengah. Akhirnya kayak gitu ke sana mau jatuh. Tapi alhamdulillah ndak apa-apa, ngerem lah di sana, berhenti sejenak ya, memberi penghormatan lah gitu ya. Akhirnya ini rombongan pun lewat. Nah, rombongan lewat. Ini menurut istrinya Mas Udin, orangnya itu aneh katanya. Orangnya biasa normal, pakai baju-baju yang macem-macem kayak ya warga desa pada umumnya seperti itu. Nggak ada yang aneh secara fisik, tapi dari perilaku mereka, ini nggak ada satupun yang mengeluarkan suara. Semuanya itu diam, cuman kerandanya doang yang berjalan itu sangat cepat, kayak setengah lari bawanya. Yang di belakang pun sama begitu. Jadi perhatikan mereka tuh kayak orang apa ya, lari-lari kecil itu, jogging semacam itu. Mas, kok pada lari-lari gitu kan, istrinya ngomong. Iya, udah diem aja, kata si Mas Udin, udah diem aja, ngeliatin. Lewat ke sana lumayan cukup panjang, sampai akhirnya selesailah rombongan tersebut. Ya Mas Udin sama istri masih ngeliatin ke sana kan dari arah belakang. Dan itu rombongan itu benar-benar cepet, kayak kereta yang lewat. Pikirnya Mas Udin bayangannya tuh kayak gitu, meskipun gak secepat kereta. Tapi bayangannya tuh kayak itu, kayak kereta. Terus masuk ke tikungan sana, mungkin di area sana itu ada makamnya di situ ya. Mas Udin sama istri pun, ya udah yuk jalan lagi, katanya begitu. Iya Mas, mereka naik jalan lagi. Singkat cerita, yang kedua setelah perjalanan ini itu lancar sampai ke acara hajatan. Hajatan di sana itu rame. Memang jamnya tamu itu pada datang ya sekitar jam 8 lewat. Dan ya Mas Udin dulu itu apa ya, belum musim, ya mungkin udah ada sebenarnya tapi belum banyak. Kalau sekarang kan biasanya prasmanan, makanan ngambil sendiri begitu kan, makan sendiri. Lah ini tuh enggak, masih kayak orang duduk gitu ya, terus ada jajanan-jajanannya semacam itu buat dimakan, yaitu tentu saja disediain minum, teh. Nah, Mas Udin sama istri pun menikmati itu, ngobrol dengan tamu-tamu yang lain. Dan setelah selesai, ini singkat cerita ya, di acara hajatan itu nggak ada apa-apa, semuanya itu baik-baik aja. Begitu udah selesai kan dikasih ini berkat gitu ya, apa ya, dikasih oleh-oleh lah berupa makanan mateng. Nah udah dapat itu, Mas Udin sama istri pun permisi pulang sama tuan rumah, sama teman-teman yang ada di situ. Dan akhirnya udah pulanglah mereka. Nah ini di perjalanan pulang tersebut, awal-awal semuanya itu baik-baik aja. Sampai mereka itu kaget bukan main. Ini nggak disebutkan ya perjalanan pulangnya itu udah berapa lama begitu ya, udah jaraknya tuh berapa dari tempat hajatan tersebut. Ini mereka jalan ke sana, ketemu lagi dengan rombongan pengusung jenazah. Sama persis kayak tadi saat mereka itu berangkat. Ya Mas Udin ini kali ini cuman ngelihatnya tuh dari kejauhan, jalan lurus. Mas itu apa Mas? Itu kelihatan kerandanya itu kan. Oh itu ada orang mati lagi, pikirnya Mas Udin begitu. Itu minggir dulu. Minggirlah si Mas Udin sama istri. Turun dari sepeda motor, tentu saja mereka tuh berdiri begini. Istrinya Mas, kok sama kayak yang tadi ya Mas ya? Sama gimana? Itu Mas, aku ingat orang-orangnya, pakaiannya dan sebagainya. Bahkan tingkah lakunya ya itu sama. Lari bawa keranda itu setengah lari, yang ngikutin di belakang pun sama, setengah lari juga. Mas sama persis Mas kayak yang tadi Mas. Mungkin pulang kali, kata si Mas Udin. Oh iya juga ya, istrinya akhirnya setuju gitu ya. Oh tadi papasan itu waktu berangkat, ini pas kita pulang, papasan lagi mereka pulang. Cuman Mas, apa makaminnya nggak kejauhan Mas, kata si istrinya gitu ya. Dah nanti dulu, kata Mas Udin. Nanti dulu, maksudnya jangan dibahas sekarang.
Nah, ini sampai rombongan itu pun selesai, udah ya ke sana, dan lagi-lagi kayak kereta Mas Udin ngeliatnya itu. Barulah, yaudah jalan lagi. Akhirnya mereka pun jalan lagi. Udah naik, motor pun dilanjut ke sana ya. Mas, aneh gak sih Mas? Nah, mulai itu istrinya bawel di sana. Orang-orangnya sama persis Mas. Ya Mas Udin kan tetap, ya itu kan pulangnya tadi kita pas berangkat, itu mereka berangkat. Mas, jarak loh Mas, jarak gitu ya. Emang di deket sini nggak ada kuburan, kata si istri. Ya nggak tahu, kata si Mas Udin. Enggak loh Mas, ini nggak wajar, masa makamin sejauh itu Mas. Yo berapa kilometer itu Mas dari sini ke sana, kan ini udah beda kampung, kata si istrinya tadi. Mas Udin pun mikir, iya ya, memang jauh juga ya. Iyalah masa itu jauh banget, kata si istrinya. Sampai akhirnya ya perjalanan itu pun normal, lancar, dan mereka tiba di rumah dengan selamat, dengan baik-baik aja. Sampai rumah dapat berkat. Sayang kan kalau nggak dimakan. Akhirnya ini mau dimakan nggak, katanya. Ya udah makan aja yuk Mas, yuk makan aja yuk barengan. Dimakan satu, nanti yang satunya buat besok, kata si istri. Ya udah, ini bisa buat besok kayaknya Mas. Iya bisa nih, gorengan minyak semua bisa lah. Akhirnya apa? Satu dibuka. Nah begitu satu dibuka, wah itu nggak kemakan. Semua yang ada di dalamnya itu, mohon maaf, itu tuh busuk. Udah nggak layak makan lah, udah bau. Mana ayamnya gitu, itu ada dagingnya ya, dagingnya pun udah nggak layak makan lah, udah ada binatang-binatangnya begitu ya. Nasinya pun sama, udah kayak jamuran keluar hitam-hitam semacam itu. Astagfirullahaladzim, kata istrinya. Mas kok begini ya Mas ya? Iya ya, satunya buka. Akhirnya satunya pun dibuka. Begitu dibuka pun sama. Kok begini, orang hajatan kok kurang ajar begini ya Mas ya? Kata si Mas Udin. Ini bukan tentang yang hajatan. Gak mungkin orang hajatan itu ngasih kayak gini tuh, ya gak mungkin. Namanya orang hajatan itu pasti masaknya baru, bahan-bahannya baru, itu kan pasti di belakang ada orang yang masak gitu kan. Masak tiba-tiba pulang busuk begini. Nah istrinya, apa gara-gara ketemu keranda tadi ya Mas ya? Keranda, kata Mas Udin ya. Iya Mas, jangan-jangan ini busuk gara-gara ketemu itu setan kali ya Mas ya, kata istrinya begitu. Wah nggak tahu deh kalau itu, tapi memang agak sedikit aneh sih Mas. Terus ini gimana Mas? Ya udah, mau gimana lagi, orang kondisinya udah seperti itu, dibuang aja, kata Mas Udin. Cuman kan karena udah malam, itu nggak bener-bener dibuang di luar atau apa. Nasi tadi itu tetap dibiarkan di area dapur sana. Cuman plastiknya ditutup lagi gitu, biar baunya itu nggak keluar. Udah ditaruh di dapur situ, ngobrol-ngobrol lah mereka. Lanjut lagi yang tadi, Mas, aku bener deh Mas, kayaknya itu tuh rombongan itu Mas, keranda setan Mas, kata si istrinya. Mas Udin pun jadi mulai berpikir ke situ juga. Bisa jadi, katanya. Soalnya memang aneh kan. Orang bawa keranda kok lari-lari begitu. Terus yang kedua, bener kamu, jaraknya itu terlalu jauh. Kayaknya makamin, masa iya daerah situ tuh nggak ada makam yang lain gitu ya. Harusnya tuh ada, itu udah lintas kampung dan memang jauh lagi. Kita ketemu di titik ini, tuh sampai tadi pulang itu kan jauh titiknya. Akhirnya sudah, obrolan itu pun berlanjut. Mas, aku ngantuk, kata istrinya. Ya udah yuk tidur, istirahat. Mereka pun istirahat, istrinya masuk ke kamar duluan. Mas Udin itu ke belakang ke sana, mau bersih-bersih lah, cuci tangan, cuci kaki, mau pipis mungkin dan sebagainya. Nah, saat ke belakang sana, Mas Udin itu sempat ngelirik ke arah berkat yang itu, yang tadi busuk itu ya, yang ditaruh di belakang. Ngelirik ke sana, penasaran, nggak tahu gitu ya. Kok kayak ada yang berubah. Akhirnya apa? Mendekatlah Mas Udin ke sana, tapi dia itu pipis dulu. Begitu udah selesai, dia balik lagi ke sana, mendekat ke arah itu. Begitu berkatnya ini dibuka, plastiknya begitu, loh, kondisinya tuh masih bagus, nggak rusak, nggak busuk sama sekali. Akhirnya kan apa? Manggil istrinya. Dek, sini, katanya. Apa Mas? Aku udah ngantuk Mas. Itu loh, berkatnya itu nggak busuk.
Masa sih Mas? Iya beneran, sini deh, lihat deh, lihat deh. Akhirnya apa, istrinya pun bangun lagi ke situ, nengokin. Ya begitu ditengokin, iya ya Mas ya, kok nggak busuk begini Mas? Terus gimana Mas? Aku lapar, kata Mas Udin. Ya udah Mas, dimakan aja kalau memang nggak busuk. Ya makan ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini beneran kan nggak busuk? Enggak. Kenapa ya tadi busuk ya? Itu mungkin ini kali Mas, cuman penglihatan kita doang, kata situ ya. Mungkin hawa-hawanya itu masih nempel di kita, kata istrinya. Jadinya kita ngelihat itu tuh seolah-olah busuk, padahal enggak Mas. Udah mubazir, dimakan aja Mas. Nanti aku minta sedikit. Akhirnya itu, makan dulu sebelum tidur. Udah dimakan, udah habis gitu kan. Lauknya juga udah habis semuanya. Nasi juga udah setengah lah gitu. Ditutup lagi kan. Nah yang satunya di belakangan itu untuk besok. Ditaruhlah di belakang situ. Mereka pun tidur istirahat. Nah, waktu tidur itu mereka nggak mengalami apapun, jadi baik-baik aja sampai keesokan paginya mereka terbangun. Begitu terbangun kan mereka langsung ke belakang sana. Ya istrinya pertama mau nyiapin ini yang semalam, ini mau tak pakai buat sarapan gitu pikirnya. Akhirnya sudah begitu ke belakang kan semalam kelihatan udah nggak busuk ya. Begitu ke belakang kaget lagi. Mas gitu kan, manggil-manggil si Mas Udin. Kenapa ada apa? Mas lihat nih Mas. Itunya balik lagi ke busuk. Dan kok jadi busuk semua begini gitu ya. Yang bener yang mana, kata Mas Udin. Ya aku nggak tahu Mas, orang semalam kan nggak busuk. Terus ini pagi ini udah kok masa begini secepat ini, kata istrinya. Ya wis lah, udah nggak usah dimakan Mas. Berarti semalam yang kita makan itu udah busuk dong Mas, udah bau begini, udah basi, maksudnya itu begitu ya. Basinya tuh ngelewatin basi, jadi ya narator nyebutnya itu busuk gitu ya. Ini udah basi Mas, udah busuk begini, ya sudah dibuang aja. Semalam gimana ya Mas ya? Sudah nggak usah dipikirin. Kamu mules enggak, katanya. Enggak sih Mas. Kamu Mas, aku juga enggak, kata Mas Udin. Ya wis udah enggak apa-apa, biarin. Udah dibuang. Nah, udah kan akhirnya dibuang. Mas Udin sama istri pun cerita, di belakang itu ketemu sama tetangga. Ya lagi buang makanan. Loh, dibuang kayak gitu enggak sayang Mas? Enggak dijemur aja nasinya gitu. Ini udah busuk Pak, katanya. Loh kok busuk? Memang disimpan Mas, lupa atau gimana? Enggak Pak. Nah disitulah akhirnya cerita. Istrinya si tetangga juga nimbrung kan. Cerita-cerita masalah perjalanan semalam. Kami itu semalam kondangan Pak di sana Pak. Terus dapatnya begini berkatnya gitu ya. Kalau kayak gitu biasanya ada yang aneh Mas. Itu langsung ya, tetangganya itu langsung nyambung. Biasanya ada yang aneh Mas, itu yang hajatan itu biasanya suka ada yang ngerjain gitu ya. Mungkin ada yang nggak suka dengan si yang punya hajat tersebut, terus dikerjain begitu sedemikian rupa, akhirnya ya rusaklah begitu gitu jadinya. Tapi Pak, semalam itu kami sebenarnya mengalami hal yang aneh. Kami itu ketemu sama rombongan keranda. Rombongan keranda di mana Mas? Di situ Pak, di sini gitu disebutin ya, yang tempat kejadian semalam. Ya aneh Pak, berangkatnya kami ketemu, pulangnya kami ketemu, tapi jaraknya itu jauh. Istri saya ini ya, iya Pak, masa makamin sejauh itu, kata si istrinya gitu kan. Nah diceritain seperti itu tadi, si suami istri tersebut langsung ngomong, Mas hati-hati ya Mas ya, katanya. Maksudnya hati-hati gimana Pak? Jadi sampean hati-hatilah, yang banyak doanya, katanya begitu. Terus suami istri itu pergi ninggalin Mas Udin sama istrinya itu. Mas Udin sama istrinya kan jadi, maksudnya gimana ya, khawatir tentu saja diomongin hati-hati yang banyak doanya kayak gitu. Kan jadi mikir, waduh ini gimana ya, kira-kira apa ya yang akan terjadi gitu kan pikirnya. Ya sudah, akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah lagi menjalani rutinitas keseharian seperti biasa. Mas Udin berangkat kerja, pulang sore, dan istri di rumah juga baik-baik aja. Nggak ada yang terjadi apapun. Siang itu, ibu mertuanya Mas Udin sempat main ke situ ya, ke rumah istrinya. Ya nemenin lah intinya gitu. Jadi nggak ada kejadian apapun. Nah saat malam hari tiba, ini tuh ada sesuatu yang aneh. Tumben-tumbennya
rumahnya Mas Udin. Mas Udin ini kan udah tinggal berdua doang ya sama istrinya itu. Ini malam, mulai dari sekitar jam 7 malam, di bagian atap itu bunyi kreket. Kayak ini loh, seolah-olah kayak rumah itu tuh bergoyang gitu. Kayu yang bergesekan, sambungan-sambungan kayu yang berderit, semacam itu. Itu bunyi kayak gitu, kreket. Mas, itu yang bunyi apa ya Mas ya? Nggak tahu, kata si Mas Udin. Kok kayak ini ya Mas ya? Kayak rumah kita goyang, kata istrinya. Iya sih, tapi ini nggak goyang kan? Enggak Mas, nggak goyang apapun, kok bunyi seperti itu. Ya nggak tahu jawabannya waktu itu. Ya udahlah, udah biarin aja. Nah, malam itu sempatlah duduk-duduk di teras di situ, ada beberapa tetangga yang mampir, ngobrol-ngobrol. Sekitar jam 9 malam, mereka pun masuk istirahat. Nggak terdengar suara apapun, di luar itu udah mulai sepi. Nah, saat mereka mau tidur, bunyi kreket-kreket itu makin kencang di atapnya si Mas Udin. Itu apa ya Mas ya? Udah nggak tahu Mas, aku takut jangan-jangan nanti rumah ini ambruk lagi, katanya begitu. Udah enggak, tenang aja. Akhirnya sudah kan. Tidurlah mereka berdua. Nah, setelah tidur, istrinya Mas Udin itu bangunin, Mas bangun gitu. Ya kenapa, kata Mas Udin. Mas, itu apa gitu. Jadi telinga istrinya itu mendengar kayak ada suara gerudak-geruduk orang. Mas, itu apa ya Mas ya? Kok ada suara kayak orang lari-lari gitu kan. Ya Mas Udin akhirnya bangun kan, penasaran. Memang benar, Mas Udin juga mendengar suara itu. Dilongoklah gitu ke depan sana. Kedengeran suara itu lumayan cukup kencang, tapi dari kamar itu cuman kayak getaran-getaran begitu doang ya. Mas Udin pun akhirnya ngelongok keluar kamar. Ya bener, masuk ke pintu depan, dilongok begini nggak ada. Dilongok dari jendela samping rumah. Dilongok nah begitu dari samping rumah itu kelihatan, ternyata itu apa? Rombongan pengusung jenazah yang mereka temui sebelumnya. Ini mereka tuh kayak lagi muter-muter, lari kayak ngiterin rumahnya Mas Udin gitu. Itu bener-bener muterin samping kanan kiri rumah Mas Udin itu kan masih kosong ya. Jadi ya kayak gitu, kayak orang lari-lari gudu. Mas, istrinya udah ketakutan gitu ya. Mas Udin pun di situ. Iya ya, kenapa ya ini ya? Udah kita banyak berdoa, katanya begitu kan. Kata tetangga kita banyak berdoa. Udah kita berdoa yuk. Berdoalah Mas Udin sebisanya, minta keselamatan. Di situ sama istrinya udah ketakutan, mana lagi hamil lagi begitu kan. Pusing si Mas Udin waktu itu. Cuman alhamdulillah sekitar 15 menit berlalu, suara gerudak-geruduk itu pun menghilang. Dan akhirnya sudah malam itu mereka bisa tidur. Setelah ya ngobrol-ngobrol dulu, ada rasa takut dan sebagainya. Istrinya pun mulai balik ngantuk. Istrinya tidur duluan, Mas Udinnya menyusul. Bangun itu pagi, selesai, dan ya nggak ada kejadian apapun. Cuman waktu itu si Mas Udin akhirnya pagi-pagi datang ke rumah mertua, cerita, Pak, Bu, ini aku sama Dinda itu habis mengalami sesuatu apa? Gimana ya, Din, kamu aja yang cerita. Akhirnya si itu istrinya pun cerita, sebagian udah diceritakan karena sama ibu mertuanya saat main ya. Nah ini tuh sisa-sisa ceritanya. Semalam Pak, kami didatengin lagi begini Pak. Duh, kata si bapaknya, udah gini aja, sementara kamu tinggal di sini, katanya begitu. Loh, Mas Udin tinggal di situ, nanti aku sama siapa? Udin, kamu juga sementara tinggal di sini. Rumah itu dikosongin dulu beberapa hari, katanya gitu kan. Oh iya Pak. Dan itu kan pagi hari ya. Akhirnya maksudnya nanti malam. Nah, akhirnya siap-siap gitu kan. Nanti malam dari siang hari istrinya itu udah tinggal di sana. Cuman kan Mas Udin harus berangkat kerja ya. Nah, ini pulang kerja nanti Mas Udin tidurnya di situ. Akhirnya sudah, Mas Udin tidur di sana. Nah, malam harinya singkat cerita, ini bapak mertuanya keluar, Din, bapak pinjem kuncinya, katanya gitu.
Akhirnya dikasih kunci rumahnya gitu kan. Udah dikasih kunci rumahnya, bapak itu pergi ke rumahnya Mas Udin sendirian. Mas Udin kan, bapak mau kemana pak? Ya saya mau ke rumah kamu, mau nengokin. Mau ditemenin enggak pak? Nggak usah, kata si bapak. Akhirnya sudah, Mas Udin pun tinggal tetap di situ. Ya was-was, ibu mertuanya itu was-was. Bapak, kenapa ya? Bapakmu Din. Bapak Dinda maksudnya, bukan Udin ya. Udinda ya, nyambung sih. Maksudnya itu ke istrinya Mas Udin. Bapakmu ngapain gitu ya, sendirian gitu. Din, mendingan Din ini Udin. Din, mendingan kamu susul ke sana Din, temenin gitu ya. Takut kenapa-kenapa. Iya mak, Mas Udin pun nurut gitu kan. Akhirnya malam itu ya, sekitar jam 10-an waktu itu, setengah 10 lah, Mas Udin itu keluar dari rumah mertua menuju ke rumahnya ke sana, nengokin bapaknya itu lagi ngapain sebenarnya di situ. Jalan sendirian ketemu beberapa tetangga. Din, dari mana mau kemana? Ini mau nengokin rumah. Loh, emang kamu nggak tidur di rumah? Enggak, itu istri lagi pengen tidur di rumah mertua, katanya begitu. Oh, akhirnya sudah kan, normal buat warga itu nggak menimbulkan tanda tanya atau apa. Mas Udin pun melanjutkan perjalanan ke sana. Begitu sampai di depan rumahnya Mas Udin, kaget bukan main. Rumahnya Mas Udin itu seolah-olah rame dan kondisi lampu itu mati semua. Bapak itu berdiri di depan rumah sendirian, di samping rumah, depan tapi agak samping. Jadi dari jalanan di kampung itu nggak terlalu kelihatan. Bapak di sana ngapain? Rumah digelapin seperti itu, pintu terbuka. Nah, Mas Udin melihat di dalam, kok banyak orang di sana di dalam rumahku, siapa ya? Mas Udin pun ya nggak ngendap-ngendap, cuman melipir lah begitu ya, melipir mau mendekat ke arah si bapak. Cuman begitu mau mendekat, bapak itu nengok, itu langsung dibeginiin. Jangan kesini, jangan kesini, intinya seperti itu ya. Mas Udin pun akhirnya tetap bertahan di tempatnya berdiri di situ, ngeliatin apa yang terjadi di sana. Nah di situ mungkin sekitar 5 menit lah, nggak lama setelah itu, bapaknya tuh begini lagi. Sana menjauh maksudnya lebih jauh lagi gitu ya. Mas Udin pun akhirnya nurut minggir-minggir, dan dari dalam rumahnya Mas Udin itu keluar rombongan pengusung jenazah yang dilihat Mas Udin sebelumnya, yang kemarin. Loh, itu kok jadi keluar dari rumahku? Itu bawa kerandok begini, guduk lari ya seperti biasa, cuman ngambil arahnya itu beda. Kalau Mas Udin itu kalau dari keluar rumah ke kanan, ini mereka tuh keluar ke kiri, ke situ. Ke sana keluar semuanya. Nah, nunggu sampai rombongan terakhir itu habis. Begitu udah habis, mendekatlah Mas Udin ke bapak ke sana. Pak, apa yang terjadi? Kamu ngapain ke sini, Din? Yo, aku khawatir lah bapak, terjadi sesuatu, ada apa? Pak, itu apa Pak? Kok bisa kayak gitu, Pak? Jadi gini, Din, udah sebentar. Ini kunci dulu pintunya, katanya begitu kan. Nah, pintu kan kondisi pintu terbuka kan. Akhirnya Mas Udin ke sana nutup pintu, jegrek. Duduklah si bapak sama Mas Udin di teras di sana. Din, ada yang gak suka sama kamu, Din, kata si bapak. Loh, Pak, gak suka gimana maksudnya, Pak? Ya kamu itu punya musuh, katanya. Pak, aku nggak punya musuh siapa-siapa, katanya. Ya kamu merasa nggak punya musuh, tapi ada yang gak suka sama kamu, Din. Siapa, Pak? Bapak juga nggak tahu, katanya begitu. Jadi apa yang kamu lihat semalam itu bukan kebetulan, Din, tapi memang dibuat seperti itu. Pak, tujuannya apa? Ya tujuannya buat celakain kamu, buat celakain Dinda. Duh, kok begitu ya Pak ya? Ya mana Bapak tahu. Terus gimana Pak solusinya, Pak? Gampang lah, kata Bapak itu ya. Udah, yang penting Bapak udah tahu seperti ini. Sementara ini kamu tidur di rumah aja, jangan tidur di sini dulu, katanya begitu kan. Pak, ini lampu perlu dinyalain. Oh iya, nyalain aja, nyalain. Akhirnya dinyalainlah sama Mas Udin tadi. Masuk ke situ, nyalain lampu, terutama lampu teras gitu ya. Akhirnya sudah, setelah itu Mas Udin sama Bapak balik ke rumah lagi. Sesampainya di rumah, lanjut ngobrol lah sama Bapak, lebih serius kali ini. Istrinya pun, Mbak Dinda juga belum tidur.
ibu mertuanya juga belum tidur, ngobrol-ngobrol. Din, ini ada yang gak suka sama kamu, Din. Iya Pak, katakanlah seperti itu ya Pak. Cuman bagaimana Pak cara mengatasinya gitu ya. Aku juga gak nyaman dengan kondisi seperti ini. Aku gak ngerti bahasa-bahasa seperti itu Pak. Aku lebih mikirin Dindanya, apalagi Dinda lagi hamil. Iya, nanti gampang lah Din lah, kata si bapak gitu ya. Dalam hatinya Mas Udin, oh gampang-gampang terus gitu kan. Ini gimana ceritanya sih? Akhirnya sudah. Keesokan paginya, malam itu mereka tidur. Mas Udin tidur nggak pules karena kepikiran sesuatu itu tadi. Dan akhirnya mereka pun keesokan paginya bangun ya. Nah pagi-pagi bapak itu udah nggak ada. Nanya sama ibunya, bapak kemana? Udah tahu pagi-pagi udah keluar. Mas Udin punya insting, jangan-jangan bapak ke rumah lagi. Akhirnya bener, bapak itu ke rumah ke sana. Begitu sampai si Mas Udin ke rumah ke situ, begitu nyampe di depan rumah nggak ada siapa-siapa. Penasaran kan? Dipleterin sampai ke belakang situ, ternyata bapak itu lagi di belakang. Bapak itu lagi menggali sesuatu. Apa Pak itu Pak gitu kan? Digali terus sama si bapaknya. Nah di sana memang nggak kelihatan tanah itu bekas digali ya. Mas Udin juga ya nggak terlalu memperhatikan juga. Cuman begitu digali sama itu bapak mertuanya, Mas Udin melihat di bawah sana itu ada seekor ayam. Seekor ayam yang ya tentu saja udah mati dan kondisinya memang udah busuk. Pak, itu ayamnya siapa Pak? Ya udah tahu, ini ayam orang. Ini ayam yang mungkin yang naruh itu orang yang gak suka sama kamu Din. Sebentar, kata si bapak. Bapak itu ambil ranting. Salah satu ranting di situ, cetrek. Ke situ, ayamnya itu ditusukin selep. Dikasih ranting satu. Udah. Ditutup lagi sama bapaknya. Pak, itu biar apa? Nggak apa-apa, bapak cuma pengen ngerti siapa yang melakukan, katanya begitu. Oh ya sudah, akhirnya ditutup begitu kan. Udah, yuk pulang lagi ke sana. Akhirnya pulanglah ke rumah. Sore harinya langsung datang. Ada orang, ada tamu ke sana, datang ke Mas Udin, dan itu adalah tetangga samping rumahnya. Itu yang waktu itu ngobrol saat Mas Udin itu buang nasi busuk ya. Itu ternyata ya pelakunya itu adalah itu. Mas Udin juga nggak percaya. Sampean Pak, kok bisa-bisanya begitu? Iya Din, aku minta maaf ya Din, ya aku minta maaf. Nah itu dengan ditusuknya ayam itu tadi, istrinya itu di rumah itu kayak gitu, ngejerit-jerit kesakitan waktu itu kan. Nah, langsung ngeh begini, terus kata si orang tadi, ya saya juga tadi sempat ngecek, ternyata memang ya, itulah ini lagi dikerjain balik gitu ya. Dan akhirnya ke sana minta maaf. Pak, kenapa sampean seperti itu? Iya Din, semenjak soalnya ya saya salah gitu, cuman masalahnya itu ya semenjak rumah kamu dibangun ini gitu ya, kata situ ya jadi ndak enak, samping rumah saya itu jadi nggak lega, alasannya begitu gitu kan. Ya itu tanah-tanahnya Mas Udin, mau dibangun mau di apa ya, selama itu masih berjarak, masih ada jalan air buat lewat, masih ada buat akses jalan gitu ya, ya ndak masalah lah. Orang ini pusing gitu, dipikirnya itu dulu di samping rumahnya itu kan lapangan badminton. Itu sekarang dibangun sama Mas Udin. Jadi mungkin merasa ada yang kurang atau bagaimana, ya dibegitukanlah dikerjain. Cuman ngerjainnya ya intinya tuh kayak nyuruh orang sebenarnya, tapi dia yang mengeksekusi, dia yang ngubur ayamnya di situ dan sebagainya. Dan akhirnya setelah dikerjain balik sama bapak mertuanya Mas Udin, ternyata kayak gitu. Dengan mudahnya ketemu dan dengan mudahnya minta maaf. Mas Udin pun gak memperpanjang masalah itu. Si orang tadi itu udah minta maaf, benar-benar minta maaf. Soalnya dari sisi Mas Udin juga belum ada kerugian apapun gitu ya. Baru teror-teror ringan semacam itu. Cuman ya wis lah, lain kali aku harus lebih hati-hati gitu ya dengan orang, terutama ya tetangga terdekat. Itu aja satu cerita dari Mas Udin. Terima kasih banyak Mas Udin Mas Warnodin ya, biasa dipanggil Mas Udin di Kediri sana. Terima kasih banyak kawan-kawan juga, terima kasih banyak
atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih tentu saja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.